Silakan berdiri. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Allah Bapa yang Maha Baik, setiap ciptaan Kau beri hidup. Dari antara segala ciptaan-Mu itu, manusia begitu Kau cintai dan Kau pelihara, sehingga bila bersalah, mereka Kau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu, dan bila tersesat, Kau tuntun kembali kepada Kristus, kepala dan pemimpin mereka. Terdorong oleh kasih-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam kedosaan akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit guna memperoleh hidup abadi bagi kami. Semoga dengan percikan air suci ini, rahmat pembaptisan meneguhkan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan menyucikan gua Natal ini. Kami berharap agar bersama dengan saudara yang bersembah sujud di hadapan gua Natal ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang kelahirannya kami rayakan pada malam ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan meraja Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan hormat bakti kepada Tuhan Yesus dengan berlutut sejenak sambil menundukkan kepala sementara kami berdoa atas nama saudara semuanya. Yesus yang mungil, selamat datang di tengah kami, selamat datang di paroki kami ini, selamat datang di tengah keluarga kami, dan selamat datang di dalam lubuk hati kami. Pandanglah ya Yesus, kami semua yang datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami semua mengaturkan sembah dan bakti kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga berkat kehadiran-Mu, kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman dan bakti kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau berkenan di antara Engkau datang sebagai teman dan sahabat kami. Kami semua bergembira karena kelahiran-Mu menghibur hati kami dan kedatangan-Mu membawa damai ke seluruh muka bumi. Kami bersembah sujud kepadamu karena kasih-Mu yang membawa damai dan membawa Engkau dilahirkan dari Bunda Maria di kandang hina, disaksikan dan dijaga para gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala godaan yang jahat, serta berikanlah kepada mereka kesehatan dan rezeki yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua dan mengasihi mereka dan saudara-saudari kami. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, dalam hidup-Mu, Engkau telah mengajarkan kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. Kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami, baik sebagai mahasiswa atau mahasiswi, maupun sebagai karyawan atau karyawati.
Kami sering tidak menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut setiamu dalam usaha, pekerjaan, dan hidup kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia dalam panggilan hidup kami. Mampu menjadi pengikut-Mu yang selalu mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam keseharian hidup kami. Dan pada akhirnya, buatlah kami selalu memuji dan memuliakan Allah dalam setiap nafas hidup kami. Ya Yesus, Gembala kami, Engkau pernah berjanji tidak akan membiarkan kawanan-Mu hidup tanpa gembala. Kami para ibu bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami dapat melayani suami dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga kami dengan penuh kasih. Berikanlah kami kerendahan hati, ketabahan, dan kesetiaan dalam mendampingi keluarga kami. Semoga kami dapat menciptakan kehangatan dan menjadikan keluarga kami tempat berteduh yang damai bagi seluruh anggota keluarga kami, sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Ya Bunda Maria, semoga teladan hidup keluarga Nazaret selalu menjadi inspirasi hidup keluarga kami. Ya Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah rahmat-Mu agar kami para bapa dapat mencintai keluarga kami dengan sepenuh hati. Dalam kesibukan kami sehari-hari, bantulah kami agar dapat memberikan waktu kepada istri dan anak-anak, serta seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat keluarga kudus. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam keluarga kami, lingkungan dan wilayah serta paroki kami membutuhkan kasih-Mu. Berilah kami rahmat kasih yang sejati di dalam keluarga-keluarga di paroki kami. Kami rela berkorban satu sama lain, peduli terhadap kehidupan paroki, mau mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan terhadap Engkau dan sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Hari ini kamu akan tahu bahwa Tuhan datang menyelamatkan kita, dan besok pagi akan kamu saksikan kemuliaannya. Saudara-saudari, ini adalah peristiwa penting. Peristiwa kelahiran Yesus menjadi peristiwa kabar gembira bagi manusia yang menantikan karya penyelamatan Allah secara utuh. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi telah menjadi nyata dalam diri Yesus Al-Masih. Besok kita akan merayakan peristiwa agung ini, yaitu Allah yang Maha Mulia, Maha Kuasa, berkenan menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dibawanya kepada Allah. Syukur adalah satu-satunya perasaan kita yang pantas dan wajar karena Allah sungguh telah memberi anugerah keselamatan. Marilah saudara-saudari, kita hening sejenak, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa agar pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, bone voluntatis, oramus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christus,
berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kabarkanlah dari hari ke hari
segala pohon di hutan bersorak-sorak. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari raya Natal, kita selalu menemukan beberapa hal yang kurang lebih sama setiap tahun. Yang pertama itu biasanya ada suasana gembira. Lalu ada cerita yang baru saja kita dengar tentang Yusuf dan Maria yang mencari rumah penginapan, dan juga ada cerita palungan. Lalu biasanya ini tambahan itu ada hadiah-hadiah. Biasanya ada hadiah biasanya. Suasana kegembiraan. Kalau kita lihat ini ya, ini gembira banget ini suasananya. Ada lampu kelap-kelip ini, seperti bintang. Seperti bintang. Tadi juga kegembiraan itu tampak ketika kita nyanyi, ada loncengnya dibunyikan bareng-bareng. Juga lagunya meriah, lagu Natalnya lagu yang meriah. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik ini rapi-rapi ini hari ini. Ke gereja rapi-rapi. Ini suasana gembira ini. Kegembiraan. Bajunya baru mungkin ya. Nah, bajunya baru. Iya. Dan kegembiraan itu juga nampak, misalnya kita tadi itu kalau Bapak Ibu tahu itu misa sampai umat sampai di luar. Di halaman itu penuh gembira. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, sukacita kita sebenarnya pada hari ini lebih daripada itu. Lebih daripada lagu-lagu, lebih daripada kelap-kelip lampu. Lebih dari itu. Karena apa? Karena di antifon pembuka itu dikatakan soal bergembiralah dalam Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus bergembira di dalam Tuhan pada hari ini? Karena pada 2000 tahun lalu Allah telah datang secara sangat istimewa ke dalam dunia. Dan 2000 tahun kemudian hari ini kita percaya bahwa Allah yang sama ada di antara kita. Allah yang sama hadir bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Inilah Bapak Ibu sebenarnya untuk hari ini alasan yang menjadi sukacita terbesar kita.
Natal tahun 2011 kiranya menjadi Natal yang tak terlupakan buat saya. Sebagai seorang imam baru, saya mendapat tugas waktu itu belajar di negeri orang. Pas pada Natal macam gini, itu asrama tutup. Dan para pelajar yang datang dari berbagai tempat itu harus mencari paroki untuk asistensi. Lalu saya tinggal di sebuah paroki desa, dan pada waktu itu Natal begini, saya dapat kabar tentang anggota keluarga yang sedang sakit. Bingung, jauh, Natal ada kabar macam gini. Belum ada WhatsApp, mau telepon itu mahal waktu itu. Mahal. Jadi rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, kedai-kedai kopi di kanan kiri dekat gereja itu nyanyi lagu-lagu Natal. Meriah banget. Nyanyi lagu-lagu Natal meriah banget. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Natal ini akan menjadi Natal yang begitu menggelisahkan saya? Pada waktu itu saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Saya percaya bahwa makna Natal itu adalah soal Immanuel. Makna Natal itu adalah soal Allah beserta kita. Jangan lupa, Allah beserta kita baik dalam suka maupun duka, baik dalam senang maupun sedih. Kebetulan saya waktu itu sedang sedih, tapi Natal ya tetaplah Natal. Sukacita tetaplah harus ada, karena yakin Tuhan ada bersama dengan saya. Mengingat itu semua, saudara-saudari, maka sebenarnya tadi seperti dikatakan di bagian awal, hati kita mestinya penuh syukur karena Tuhan bersama dengan kita. Lalu selain kegembiraan, ada kisah tentang rumah penginapan dan juga palungan. Yusuf dan Maria tadi dikisahkan mencari penginapan tetapi tidak mendapatkan. Akhirnya yang mereka temukan adalah sebuah palungan di Bethlehem. Karena kitab suci memang mengatakan tadi bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudari, saya sangat yakin bahwa Yesus saat ini tidak memerlukan lagi penginapan. Yesus tidak memerlukan lagi kandang Natal, walaupun di sini ada kandang yang bagus ya. Tapi secara sesungguhnya Yesus tidak memerlukan itu lagi. Lalu apa yang diperlukan? Ada cerita dari para rahib kuno, Alkisah, para penghuni surga itu berkumpul dan mengadakan sidang untuk mempersiapkan kunjungan Sang Penyelamat ke dunia. Jadi ceritanya Yesus mau datang lagi ke dunia. Lalu di sana banyak orang-orang kudus, terus juga termasuk ada Bunda Maria di sana. Lalu dalam sidang itu dibahas kemana sebaiknya Yesus nanti akan berkunjung. Lalu ada yang mengusulkan, baiklah Yesus sebaiknya berkunjung ke panti asuhan, karena di sana banyak anak yang sedang sedih. Tapi yang lain mengatakan tidak terlalu setuju karena di panti asuhan ternyata sudah banyak orang membantu. Lalu ada lagi yang mengusulkan, oh baiklah Yesus sebaiknya datang kedua kalinya nanti ke panti jompo. Yang lain juga enggak setuju, oh di panti jompo itu banyak juga yang sudah membantu, banyak yang menghibur. Lalu ada yang lain lagi mengusulkan, bagaimana kalau Yesus datang ke gereja-gereja?
Karena gereja-gereja sekarang kalau di luar Natal biasanya agak sepi. Natal ini lagi banyak ini. Tapi biasanya sepi. Ini juga tidak sepakat kalau ke gereja-gereja, karena nanti orang juga akan banyak ke gereja. Lalu mereka mulai bingung. Mereka lalu minta pendapat Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria? Bagaimana nanti sebaiknya kalau Yesus datang lagi? Lalu Bunda Maria mengatakan, lebih baik putraku berkunjung dan lahir kembali di hati manusia. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia ini karena hati manusia sedang bermasalah. Hati manusia sedang kering. Hati manusia sedang sepi. Baiklah Yesus datang dan berkunjung ke dalam hati manusia. Saudara-saudari, di sini ada kandang Natal di depan ini, kandang Natal yang sangat bagus. Keren kandang Natalnya. Kelihatan modis begitu. Tetapi mungkin Yesus akan senang melihat kandang Natal begini. Tetapi saya sangat yakin bahwa Yesus jauh lebih berminat tinggal di dalam hati kita. Yesus jauh lebih berminat tinggal di dalam keluarga kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berminat tinggal di dalam hati kita, kalau kita menyadari Tuhan Yesus jauh lebih berminat tinggal di dalam hidup kita, maka sesungguhnya hanya dengan cara demikianlah, maka sukacita Natal ini akan menjadi penuh. Dan memang Tuhan Yesus berminat tinggal di dalam hati kita. Hati Anda dan hati saya. Lalu, jika cerita yang ketiga, biasanya kalau di Natal itu ada hadiah. Karena kita ingat cerita tentang para majus ya. Majus datang bawa hadiah begitu. Persembahan, dupa, kemenyan, dan mur. Lalu, barangkali di antara anak-anak dan orang-orang zaman sekarang ini, orang-orang dewasa zaman sekarang ini, juga ada yang mulai berbagi hadiah gitu. Ya mungkin ada yang berbagi hadiah. Atau kalau di kampung, itu biasanya keluarga-keluarga kita, itu ada yang memasak, lalu nanti dibagikan ke tetangga kanan kiri, biasanya begitu. Berbagi hadiah. Akan tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita berpikir, pernahkah Anda berpikir untuk memberikan hadiah yang bertahan sangat lama? Kalau diberi hadiah buku atau diberi hadiah sepatu, ya nanti juga akan rusak. Diberi hadiah kayu atau lukisan juga akan rusak. Pernahkah Anda berpikir untuk memberikan sebuah hadiah yang bertahan sangat lama, bahkan ketika kita sudah meninggal pun hadiah ini akan diingat? Apakah hadiah itu? Hadiah itu adalah bersikap ramah tanpa pilih kasih dan mengasihi tanpa pamrih. Inilah hadiah yang akan dikenang oleh seseorang sampai jauh, sampai lama. Itu seperti seorang tersenyum. Senyum itu kadang-kadang berlangsungnya hanya beberapa detik. Senyum itu beberapa detik. Coba Bapak Ibu tersenyum, itu hanya sekilas. Tetapi bagi orang yang merasakan senyum itu menjadi kenangan yang abadi. Itu senyum itu. Sekilas tetapi abadi. Sebuah senyum. Jadi jangan lupa untuk jangan berhenti untuk memberi senyum kepada saudara-saudari, kepada anggota keluarga. Barangkali senyumnya sudah mulai hilang. Ini saatnya untuk kembali, ini hadiah terbaik ini. Salah satu hadiah terbaik adalah senyuman. Senyuman. Dan inilah hadiah yang bertahan lama dan membuat orang sangat terpesona. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Natal mengingatkan kita akan begitu besarnya kasih Allah akan kita semua manusia ini.
Dan balasan terbaik bagi kita, bagi Allah, dari kita untuk Allah adalah ya ucapan syukur kita kepadanya. Hanya dengan demikian maka kita akan menjadi orang yang akan merasakan damai sejahtera itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga berkat Natal tahun ini melimpah kepada Anda sekalian. Amin. Mari saudara-saudari kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Pengasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang berbaling di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kami, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Mohon perlindungan agar terhindar dari wabah virus corona. Ya Bapa, pandangilah saudara-saudari kami yang sakit akibat pandemi virus corona. Jamahlah dan sembuhkanlah mereka yang berharap akan pertolongan-Mu. Limpahilah dengan mahkota kebahagiaan bagi mereka yang telah berpulang akibat pandemi ini. Bentengilah dan lindungilah semua petugas kesehatan dan mereka yang menghibur orang sakit. Berkati pula para romo kami dan semua umat di Paroki Santo Yusuf Karangpilang agar terhindar dari virus ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkaulah Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami menyanyi lagu yang asli, la 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 la,
sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan sarunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya. Glory, haleluya. Terimalah ya, terimalah, Petreus ya, terimalah. Banyak sembah, gitar dan sarunai sajian kami. Lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan sarunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya. Glory, haleluya. Terimalah ya, terimalah, Petreus ya, terimalah. Banyak sembah, gitar dan sarunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah, ya, terimalah. Cinta bakti altar suci berkati kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dinikmati kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta menyembah Allah yang kudus.
Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab misteri sabdamu menjadi daging, cahaya kemuliaanmu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui Dia dalam Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Lenis unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Vincentius, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal, dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga mereka yang mempersembahkan kurban kepadamu pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar.
dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon, Tuhan, bimbinglah hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu ini, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang ambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka semua yang beristirahat dalam Kristus. Juga kami hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus,
Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya.
Marilah semua datang kepadanya, membawa persembahan
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang kami kasihi Reverendus Dominus Stefanus Iswadi Prayitno yang telah memimpin misa Vigili Natal pada malam hari ini. Yang kami kasihi segenap umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang yang telah hadir dalam misa Vigili Natal pada malam hari ini. Sugeng Dalu berkah dalem. Atas nama para romo yang berkarya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya beserta segenap pengurus DPP, BGKP, Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya, perkenankan kami mengaturkan Selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua bersama seluruh keluarga Bapak Ibu yang kita cintai. Bapak Ibu yang terkasih, marilah sejenak kita ikuti beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia, kemudian yang kedua, sambutan salah satu perwakilan dari 3 pilar Kecamatan Karangpilang, dan yang terakhir nanti kita akan dengarkan sambutan dari Romo Stefanus Iswadi Prayitno, mewakili Romo Sabas selaku Pastor Kepala Paroki. Kita dengarkan sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2022 tingkat Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya, yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Antonius Ari Dugro Pamungkas. Pada Pak Ari, kami persilahkan. Romo yang terkasih, Romo Stefanus Iswadi Prayitno, segenap tamu undangan dari lingkungan di Gereja Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, yang terhormat Bapak Rizky dari Kapolsek Karangpilang yang hadir pada malam hari ini, dan beserta segenap unsur keamanan yang mengawal pengamanan gereja pada malam hari ini, seluruh petugas misa pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, segenap pengurus DPP, BGKP, Paroki Santo Yusuf Karangpilang, serta segenap panitia Natal tahun 2022 Santo Yusuf Karangpilang Surabaya. Berkah dalem, selamat malam. Sungguh berbahagia pada malam hari ini karena kita semua dapat melaksanakan misa malam Natal yang sudah kita tunggu-tunggu setelah pandemi, dan kita patut bersyukur karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tetap guyup. Natal tentunya membawa berkat serta sukacita bagi kita semua, sehingga kami berharap berkat Natal ini membawa perubahan yang luar biasa bagi kita semua di Paroki Santo Yusuf Karangpilang dan menjadikan kita semakin guyup, rukun, penuh pelayanan dan misioner dalam iman yang semakin bertambah dewasa, terlebih dalam keluarga kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala waktu dan pengorbanan yang diberikan oleh Panitia Natal dari wilayah D, beserta seluruh petugas yang malam ini sedang bertugas, seluruh tim DPP, BGKP, yang telah mempersiapkan misa malam Natal ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat. Terkhusus untuk
seluruh dukungan romo-romo paroki di Santo Yusuf Karangpilang. Atas nama saya pribadi dan atas nama seluruh panitia yang bertugas di dalam panitia Natal tahun 2022, kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami mempersiapkan misa dan perayaan Natal pada malam hari ini, dan kami berharap kedepannya kami dapat lebih baik lagi. Terakhir, saya ucapkan selamat Natal, semoga damai dan sukanyata menyertai kita dan keluarga kita semua. Berkah dalam. Terima kasih kami aturkan kepada yang terkasih Bapak Antonius Ari Nugroho Pramungkas selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu Romo yang kami kasihi, sungguh menjadi suatu kebahagiaan, kebanggaan serta syukur kepada kita semuanya pada malam hari ini merayakan misa pada pukul 6 sore. Karena telah hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Kepala Kepolisian Sektor Karangpilang, yang terkasih Bapak Komisaris Polisi A. Rizky Ferdinand C. SIK, yang akan berkenan menyampaikan sambutan untuk kita semuanya mewakili 3 pilar Kecamatan Karangpilang. Kepada yang terkasih Bapak Komisaris Polisi A. Rizky Ferdinand C. SIK, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rizky yang telah hadir bersama-sama kita semuanya. Selamat malam. Salam. Sugeng dalu Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan sambutan di malam yang bahagia yang dirasakan oleh jenengan semua. Yang kami hormati Bapak Romo Iswadi sebagai yang memimpin acara misa malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia, seluruh panitia, dan seluruh jemaah Gereja Santo Yosef. Benar ya? Santo Yusuf, mohon maaf. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kompol Ariski Fardian. Saya baru berdinas menjadi Kapolsek kurang lebih 1 bulan. Jadi masih warga baru di Karangpilang. Kemudian saya bersama dengan 3 pilar ingin merasakan sukacita bersama dengan Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian di malam yang bahagia ini. Kami ingin memastikan bahwa kegiatan misa malam Natal dapat berjalan dengan hikmat, aman, dan nyaman untuk jenengan semua. Terlihat tadi kami dapat laporan kurang lebih sekitar 1.300 jemaat yang hadir untuk misa pertama. Artinya akan ada kembali misa kedua nanti sekitar pukul 9. Semoga kegiatan ibadah misa malam Natal pada malam hari ini dapat jenengan rasakan dengan nikmat dan merayakan Natal dengan sukacita. Kami beserta dengan 3 pilar sekali lagi mengucapkan selamat Natal tahun 2022. Semoga damai menyertai kita semua.
Terima kasih, itu sambutan dari kami. Semoga dengan adanya kehadiran kami sebagai 3 pilar di sekeliling jenengan semua bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk peribadahan. Selamat malam, salam. Terima kasih kami aturkan kepada yang terkasih Bapak Komisaris Polisi A. Rizky Ferdinand selaku Kapolsek Karangpilang yang telah memberikan sambutan didampingi oleh 3 pilar Kecamatan Karangpilang. Selanjutnya sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh yang terkasih Romo Stefanus Iswadi Prayitno. Namun sebelum sambutan dari Romo Iswadi diberlangsungkan untuk kita, ternyata Romo Iswadi pada malam hari ini juga sangat berbahagia karena hari ini tepat merayakan hari ulang tahun beliau. Provisiat dan selamat untuk Romo Iswadi. Ini yang ke-18 tahun katanya tadi. Ulang tahun yang ke-18 ya Romo. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Reverendus Dominus Stefanus Iswadi Prayitno mewakili Romo Sabas Gus Nugroho selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yusuf Karangpilang sekaligus menutup rangkaian misa pada malam hari ini dengan berkat penutup. Kepada yang berbahagia Romo Iswadi, monggo Romo, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan sambutan Romo Pastor Kepala Paroki. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dan anak-anak yang terkasih, serta seluruh umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Di malam yang penuh damai dan sukacita ini, mewakili para Romo yang berkarya di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, saya mengucapkan selamat Natal untuk Anda semuanya. Semoga di malam yang membahagiakan ini disertai semangat tema Natal di Keuskupan Surabaya, keluarga menantikan kedatangan Tuhan, seluruh keluarga kita menjadi siap untuk menjadi palungan dan lampin bagi kehadiran Tuhan di tengah keluarga dengan semangat kesederhanaan namun tetap terasa agung, sehingga seluruh anggota keluarga kita semakin solider dan berbela rasa kepada warga masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, membutuhkan uluran bantuan tangan kasih kita untuk sedikit meringankan penderitaan yang harus mereka alami, baik karena bencana alam, karena penderitaan akibat ekonomi, difabel, atau karena merasa terpinggirkan. Marilah kita peduli kepada mereka semua dengan sedikit memberikan perhatian dan wujud kasih yang nyata yang untuk mereka semuanya. Di malam yang agung dan membahagiakan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran perayaan Ekaristi Natal pada malam hari ini, khususnya kepada Bapak Kombes Polisi H. Ahmad Yusef Gunawan, SH, SIK MH, selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Kota Surabaya, beserta anggota tim Jihanda. Bapak Kolonel Marinir Firman Gunawan, selaku Komandan Resimen Bantuan Tempur Marinir II Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota TNI Angkatan Laut. Ibu Amalia Kurniawati, selaku Camat Kecamatan Karangpilang, beserta seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Karangpilang. Bapak Komisaris Polisi Rizky Ferdinand, selaku Kapolsek Kecamatan Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota kepolisian. Bapak Mayor Arhanud Anton Subhandi, selaku Komandan Rayon Militer Karangpilang, beserta seluruh jajaran anggota TNI Angkatan Darat. Bapak Zainul Abidin Esos, selaku Lurah Kelurahan Kebraon, beserta seluruh jajarannya. Bapak Pimpinan Anak Cabang GP Ansor, beserta segenap anggota Banser Kecamatan Karangpilang. Bapak Imam Syaifuddin, selaku Ketua RW 1 Kelurahan Kebraun Kecamatan Karangpilang, beserta seluruh jajarannya. Bapak Maksum, selaku Ketua RT 1 RW 1 Kelurahan Kebraun Kecamatan Karangpilang, beserta seluruh jajarannya.
adik-adik Karang Taruna RT 1 RW 1, Kelurahan Kebraun yang dipimpin oleh Mas Adik Pradipta, segenap petugas liturgi malam Natal, mulai dari petugas PUK, lektor dan pemazmur, asisten imam, putra altar, petugas kur, petugas kedokteran dan kesehatan, anggota Komsos, koster, security gereja, dan petugas parkir gereja. Segenap panitia Natal Paroki Santo Yusuf tahun 2022 yang kali ini menjadi tanggung jawab wilayah D yang merencanakan, menata dan melaksanakan misa Natal dengan baik, meriah, khidmat, meski nuansa penuh kesederhanaan, namun tetap terasa agung ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh jajaran pengurus DPP BGKP, baik yang terlibat dalam tata liturgi di bawah koordinasi bidang sumber dan jajarannya, bidang kerasulan khusus, urusan keamanan dan parkir BGKP, beserta tim urusan inventaris dan pemeliharaan BGKP, serta petugas kebersihan gereja. Semoga seluruh karya persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih memberikan bentuk kado terindah bagi seluruh umat yang merayakan Natal malam ini, dan semoga Tuhan memberikan balasan anugerah yang berlimpah atas kebaikan budi Anda semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal. Semoga damai Natal dan sukacita Natal menyertai kita semuanya. Amin. Berkah dalam. Mari saudara-saudari, kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dunia, dan oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa saudara, dengan cahaya kebajikan yang menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gerejanya yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas saudara serta menetap senantiasa. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi malam Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah. In excelsis Deo.
Evolusi pendidik.